Aku tuh bisa tertarik secara seksual dan romantis sama semua gender gitu loh. Zaman aku SMP. Lucunya adalah aku tuh nggak tertarik sama laki-laki. Waktu itu aku sempat berada di satu relationship, satu hubungan poliamori. Dan biarpun kita menikah, tapi aku juga nggak masalah kalau misalnya kamu punya pacar lain gitu, atau punya teman bobo lain gitu sih. Aku bisa bilang kalau aku itu ateis. Aku nggak percaya sama konsep ketuhanan. Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsyana dalam seri Belajar Bersama Anna Marsyana. Di edisi-edisi sebelumnya udah dibahas ya tentang spektrum gender, tentang spektrum seksualitas, dan juga udah diperkenalkan tentang macam-macam orientasi seksual. Jadi udah tahu dong bahwa gender, seksualitas itu spektrumnya luas, bukan hanya biner atau bukan hanya kalau bicara orientasi seksual itu bukan hanya hetero, homo, bi gitu ya. Jadi tapi lebih luas dari itu. Tapi ada yang komen di channel maupun juga Japri katanya gini, Bun, makin dipelajari makin ruwet ya, makin kompleks katanya. Ya iyalah Bu, makin kompleks, soalnya hidup kan juga kompleks ya, nggak cuma hitam putih. Ada juga yang komen, Bun, Kak, itu orientasi seksual, emang ada bener yang praktekin orientasi seksual yang aneh-aneh Bu, katanya. Ntar sabar nih ya. Aneh-aneh katanya itu kan ala-ala barat, di Indonesia mah nggak ada gitu. Nah, jadi biar nggak penasaran untuk semua yang udah komen, kita kali ini akan ngobrolin tentang seksualitas, orientasi seksual, relasi seksual, relasi romantik dengan narasumber langsung supaya nggak itu kan dari barat gitu. Memang sih kalau di taruh dalam konteks Indonesia di mana masyarakatnya rada hyper kepo gitu ya. Jadi memang ya tentu nggak banyak yang openly terbuka ke masyarakat tentang kalau bicara tentang seks dan seksualitas. Nah, narasumber kita ini Kakak Cynthia Maharini, adalah satu dari sedikit orang yang bisa dibilang true to herself, jujur menjadi dirinya sendiri, terbuka di konteks masyarakat yang hyper kepo ini. Siapa Kak Cynthia dan seterbuka apa dia? Jangan kemana-mana, kita akan kenalan dan ngobrol dengan Kak Cynthia Maharini. Selamat sore Cynthia. Halo Kak Ana. Thank you banget udah bersedia jadi tamu kita dan mau nge-share hal-hal yang super sensitif ini. Pleasure banget Kak, bener. Itu kehormatan buat aku untuk bisa diundang di podcastnya Kak Ana. Iya, padahal kehormatan buat kita. Jadi kalian beruntung karena kita punya tamu yang luar biasa ini. Kak Cynthia biasanya maunya diperkenalkan sebagai kenalin diri langsung. Kenalin, aku Cynthia. Gimana ya bilangnya, kalau ngomongin seksualitas, aku tuh yang aneh-aneh itu. Aku sendiri cisgender female gitu kan. Aku cis female berarti sekarang definisi gender aku adalah perempuan, sama seperti waktu aku dilahirkan gitu. Cisgender ya, jadi nggak ada perbedaan yang dilekatkan dengan yang identifikasinya Kak Cynthia. Nih, kita langsung aja deh, nggak usah panjang lebar. Cynthia, kan kamu mengidentifikasikan diri sebagai secara orientasi seksual kan panseksual ya. Iya, betul. Ini kan banyak teman-teman nih yang komen ya. Ingat yang komen kan banyak ya. Apa sih bedanya panseksual sama biseksual sama poliseksual? Sama kayaknya gitu, masih banyak yang bingung. Apa sih panseksual dan bedanya dengan biseksual apa, Cin? Oke, kalau
kalau panseksual itu banyak orang yang bilang, apalagi di memes gitu kan, panseksual itu berarti horny-nya tuh sama penggorengan. Sama pan ya, pan kali. Bilangnya gitu, lo horny sama penggorengan ya? Enggak, aku tuh enggak horny sama penggorengan. Sama manusia kan? Sama manusia, iya. Regardless of gender. Jadi kalau bisexual itu kan mereka cuma horny-nya atau attracted-nya gitu secara seksual atau secara romantis itu sama yang perempuan ataupun laki-laki gitu, dan laki-laki maksudnya. Nah, kalau panseksual aku tuh bisa tertarik secara seksual dan romantis sama semua gender gitu loh, sama manusia. Whatever gendernya ya, regardless mau laki, perempuan, trans atau queer atau yang nggak mengidentifikasikan intersex aja. Iya, intersex juga, dia yang lahir tanpa kelamin yang jelas itu apa gitu kan. Aku bisa. Jadi yang panseksual tuh karena regardless gender, jadi gimana dong yang membuat panseksual itu atraktif tuh apa dong biasanya? Personality, Kak. Oh gitu ya? Iya, personality, terus udah gitu kekeceannya dia. Kan orang kita nganggep orang kece itu kan bukan cuma karena dia punya tete atau punya titit atau punya vagina gitu kan. Maaf loh kalau ya. Ya memang namanya itu terus mau dibilang apa gitu. Ya memang namanya payudara, tete. Iya kan, wow. Jadi kalau mau dia punya boobs atau punya man boobs, it doesn't matter mau tetenya udah tetenya dia besar atau dia di bonded atau tetenya akhirnya udah di mastektomi, dihilangin sama sekali, mau dia udah nggak punya titit lagi jadinya vagina, dia mau udah kayak gimana, dia lagi suntik hormon, I don't care gitu ya. Iya, yang penting kayak aku tertarik sama orang itu, terus udah gitu aku juga kayak nyaman sama orang itu, kita sama-sama tertarik, dan tentunya kalau misalnya itu seksual, ada sexual activity di situ ya perlu consent gitu aja. Oh gitu ya. Jadi personality is the core untuk attraction, the core attractionnya itu pada personality. Iya, kalau aku sih lebih ke personality-nya ya, dan seberapa kliknya aku sama orang itu gitu kan, klik nggak, nyaman apa enggak gitu. Terus udah gitu juga selain personality juga kan kita lihat ya, dari kita nggak mungkin nggak mungkin kita nggak ngeliat kekecian fisiknya dia gitu, ya kan? Secara meskipun fisik ada juga kan yang fisik nggak ngaruh, yang penting brainnya kan ada juga ya, yang attractednya kepada brain, kepada intellectuality itu ada juga. Iya, kalau aku mungkin kayak combination sih Kak, combination kayak dari dia kecerdasannya juga, personality, terus udah gitu attractiveness, gimana cara dia membawa diri, confidence-nya juga gitu. Kalau misalnya kayak malu-malu, padahal misalnya udah tipe banget gitu, tapi tipe banget nih gitu. Tapi mohon maaf gitu kan, langsung turn off ya. Mohon maaf nih. Nggak enak nih diajak, nggak enak nih kayaknya diajak ke seks gitu. Mohon maaf. Tapi bener kan, coba udah cakep, udah baik personalitinya gitu. Tapi ketika ngomong ternyata nggak nyambung. Mohon maaf, nggak nyambung. Hidup di Indonesia kan orang sangat heteronormatif gitu ya. Iya, bener banget. Jadi kapan dong nyadar bahwa Cynthia itu panseksual? Jadi aku tuh mau cerita way back. Pada saat aku masih SMP. Jadi di podcast yang lain aku sebenarnya udah cerita soal ini gitu. Jadi di podcast KNTL tuh ya. Apa sih bacanya KNTL tuh apa sih? KNTL aja. KNTL. Ya lanjut. Oke, KNTL. Oke, jadi bisa ditarik balik ke zaman aku SMP. Jadi zaman SMP tuh kan kayak orang baru akil balik, beranjak dewasa gitu kan, punya ketertarikan seksual. Nah, pada saat itu lucunya adalah aku tuh nggak tertarik sama laki-laki. Oke, jadi your first crush is perempuan gitu. Oke, terus teman sekolah, terus udah gitu ada sepupu sendiri. Mohon maaf, nggak ngerasa aneh atau gimana nggak?
SMP dong waktu itu, masih remaja ya. Nggak Kok aneh kerasnya sama perempuan gitu, nggak ngerasa waduh kayaknya gue nggak normal gitu nggak? Enggak. Wow, keren Karena kan dong. nggak tahu Oh, apa-apa. keren ya. Karena nggak tahu apa-apa, nggak tahu soal seks pada saat Oke, itu. oke, Soalnya oke. kan di Indonesia tuh pelajaran sexual education tuh kan nggak ada. Kita nggak dikasih Nyari tahu sendiri kan. Itulah berapa kali aku bilang ya Mas Menteri, aku tahu sih lagi digodok nih kurikulum untuk hak reproduksi SD, SMP, SMA. Tolong Mas Menteri ya, ini betul-betul pendidikan seksualitas itu penting banget. Lanjut deh. Mama. Iya, jadi waktu itu taunya ya naksirnya tuh sama cewek gitu. Baru naksir sama cowok tuh baru SMA kayaknya, ini dari SMP. SMP yang benar-benar baru kayak ngerasain aduh deg-degan gitu, deg-degannya sama cewek. Oke. Deg-degan sama cewek, excited untuk ketemu dan main bareng. Itu cewek ngerti nggak ditaksir sama Cynthia? Kayaknya enggak Kayaknya sih. ya, sayang banget. Oke, Iya. jadi berarti cuma dipendem. Dipendam, tapi kan emang ya namanya juga anak kecil gitu Oke. kan, bocah pada saat itu ya Kak. Pasti cinta monyet gitu ya katanya ya. Iya, naksir-naksir lucu Naksir-naksiran. gitu, naksir yang ini, terus bulan depan naksir yang Oke. Oke. itu. Jadi itu awalnya memang aku tuh nggak tahu kalau aku tuh harus suka sama laki-laki juga. Iya, Maksudnya iya. kayak harus orang Indonesia gitu kan, perempuan harus sukanya tuh sama laki-laki gitu. Aku taunya aku suka sama perempuan. Udah SMA baru aku sadar kayak oh iya aku juga suka sama laki-laki kok gitu. Ngelihat porn gitu kan, nggak sengaja gitu ngeliat porn, oh deg-degan juga kok gitu kan. Ya udah, terus baru sadarnya itu pas kuliah kalau aku juga ternyata bisa suka sama trans. I see. Oke. Iya, jadi waktu itu tuh ada lecture apa sih, dosen gitu ya, Makasih. dosen yang ternyata dia itu trans Aha. gitu. serius, di mana Trans kuliahnya? female. Aku kuliah di Australia. Asu, kirain di Indonesia kayaknya belum pernah ada yang aku dengar dosen trans gitu. Gitu, iya. Aku tuh sampai mimpi basah pada saat itu. Ayo, seriously, oke. Dan baper. Jadi pernah masuk ke kelasnya dia, terus dia orangnya baik banget, caring gitu lah sama anak-anak muridnya. Transwoman atau transman? Transman. Transman. Iya, jadi dia perempuan yang jadi laki-laki gitu. Oke. Aku jadi masih penasaran nih waktu SMP. Biarpun kita nggak ada pendidikan seksualitas, tapi kan gini ya, orang kan apa harus utamanya itu kan, kalau cewek naksir cowok, kalau cowok gebetannya cewek gitu. Nah waktu SMP tuh naksirnya cewek, itu nggak ngerasa gimana gitu, nggak, kan biasanya pada cerita, gue naksir itu, lo naksir itu. Nah Cynthia cerita sama temen atau gimana dong? Nah, nggak bisa cerita Nggak kan? itu, iya, dan nggak tahu juga kalau itu namanya naksir. Taunya itu kayak, seneng deh ketemu dia, seneng deh main sama dia, ya kan? Atau main ke rumahnya, atau nginep bareng, seneng gitu. Kayak jalan, pegangan tangan, seneng aja. Kayak deg-degan, aduh excited nih mau ketemu sama dia. Tapi kayak, aku kan punya teman-teman perempuan yang lain. Ya kan, aku baru taunya tuh belakangan justru. Iya, oke. Iya kan? Setelah mulai ada pengetahuan tentang seksualitas gitu. Betul. Jadi waktu itu gitu baru ya. Iya. Baru kilas balik begitu. Ya soalnya kebayang sih kan teman-temannya ngobrolnya gitu. Itu cowok itu cakep ya. Gue naksir lo gitu kan. Kan kita Iya. mau sementara kita deg-degannya sama cewek kan mau cerita ke siapa kan? Iya, bener. Kebayang sih. Itu Mau cerita ke siapa juga kayak paling bilangnya kayak kapan kita main ke rumah ini lagi gitu. Anak SMP, iya sih. nggak ngerti apa-apa. Soalnya kita juga di sekolah nggak diajarin apa-apa. Pengetahuan pada saat itu juga kan internet masih belum ada gitu kan. Udah ada, tapi aksesnya tuh mahal banget untuk akses internet. Informasi juga belum sebanyak ini sekarang gitu kan. Terus jadinya ya bener-bener blind aja, nggak ngerti seksualitas tuh apa, kenapa saya naksirnya perempuan, apa yang disebut naksir, terus kenapa saya bisa deg-degan mikirin orang-orang tertentu, itu tuh nggak tahu.
Tapi kamu berarti nggak ini ya, nggak struggling merasa bersalah gitu, nggak ada ya? Nggak ada rasa bersalah sama ini sekali. Laki banget ya, laki banget. Beruntung ya, karena banyak anak muda yang cerita ke saya itu dalam confusion gitu ya, dalam kebingungan. Temen gue naksirnya cowok, cewek, temen gue naksirnya cowok, kok gue naksirnya cewek. Atau yang cowok juga cerita, temen gue naksirnya cewek, kok gue naksirnya cowok. Lalu dia ada dalam fase kebingungan. Berarti gue nggak normal dong gue itu. Sementara Cynthia perjalanannya mulus ya. Menurut saya ini sedikit dari yang beruntung gitu. Ada latar belakang tertentu kah yang membuat Cynthia seberuntung itu menurut aku ya. Perjalanannya smooth tentang orientasi seksualnya. Oke, jadi ceritanya adalah kenapa semulus itu, karena sebenarnya nggak tahu dan nggak ngerti apa-apa. Jadi paparan informasi tentang seksualitas itu nggak ada sama sekali, ya kan? Teman-teman yang punya pacar apa segala macam. Terus aku juga mikirnya kayak, oh itu cuma temenan aja. Aku tuh nggak ngerti yang namanya konsep pernikahan, ya kan? Karena benar-benar blind soal seks. Kenapa anak bisa lahir, pada saat itu gitu kan, kecuali yang ada di pelajaran IPA, biologi gitu. Tapi belajar biologi juga cuma belajar gitu aja, nggak ngerti kayak perjalanan nih orang bisa konsif, bisa punya anak itu gimana caranya, apa mereka harus jatuh cinta, mereka harus berhubungan seksual, itu nggak ngerti. Setolol itu. Bukan setolol itu ya, anak remaja, dan memang kita nggak dapat pendidikan seksual kan di Indonesia ini, jadi bukan setolol itu sih. Sepolos itu bisa jadi. Kata yang lebih positif ya, Bo. Bukan setolol itu tapi sepolos itu ya, Bo. Oke, Kak. Tapi aku jadi tertarik nih. Jadi apa sih konsep seks dan seksualitas dan juga relasi seksual bagi Cynthia apa? Oke, aduh, kayak begini. Dalam ya pertanyaannya, tapi penting loh. Oke, soalnya aku tuh udah bisa memisahkan antara relationship romantis sama seksual. Kan kayak banyak banget perempuan-perempuan apalagi di Indonesia gitu kan, nggak bisa memisahkan kayak, kalau misalnya pacaran bisa kok nggak seks, emang bisa. Terus ada yang bilang kayak kalau pacaran atau suami istri harus nge-seks gitu. Iya juga gitu kan. Tapi untuk aku sendiri, aku tuh bisa berhubungan seksual tanpa having a relationship. That's two different things ya. Two different things. Jadi relationship itu two different things. Oke. Relationship itu lain ya kan, seks itu berhubungan seksual juga lain gitu kan. Terus udah gitu, kalau misalnya ada yang bilang kayak ada temen gitu, saya itu hetero-romantik, tapi homoseksual gitu kan. Mulai agak membingungkan ya. Simak baik-baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya kan, jadi kan mungkin dia tuh tertarik untuk melakukan hubungan seksualnya cuma sama yang sesama jenis gitu kan. Misalnya dia laki-laki dan tertarik berhubungan seksualnya sama laki-laki gitu, horninya nih sama laki-laki sama gitu. sesama gitu kan, jenis homoseksual. Terus hetero romantik tapi bisa pacaran juga, berkasih-kasihan ya kan, bukan bercinta-cintaan, saling mengasihi ya, emotional relationship-nya, romantisnya, sayang-sayangannya gitu. Tapi gampangannya nggak ngewe emang gitu kan? Ya kan? Bedanya ya ngewe gitu. Kalau aku sendiri panseksual dan panromantik. Artinya aku bisa horny sama siapapun, mau dia punya titit, punya tete, udah nggak punya titit lagi, udah nggak punya tete lagi, udah nggak punya vagina. Tapi juga romantiknya juga bisa dengan mereka gitu. Iya. Tapi aku dibilang maruk gitu loh, Kak. Iya sih, orang-orang bilang panseksual, panromantik itu maruk. Iya, tapi Tar. Maruk itu kalau banyak sekaligus. Tapi kalau hari ini gue naksir ke sesama perempuan, terus habis itu putus, terus tahunya gue attracted, next time attractednya ke laki, terus udah selesai, itu kayaknya nggak maruk. Kalau Cynthia, aku semaruk itu. Oh my
goodness. Wow, getting more interesting. Iya, aku semaruk itu. Aku bisa jatuh cinta dan aku bisa having relationship sama lebih dari satu orang. Poliamori dong. Poliamori. Serius? Serius? Oke. You guys, ini di Indonesia ya. Cynthia orang Indonesia, hidup di Indonesia. Oke, yang kemarin tanya poliamori. Simak baik-baik. Oke, soal poliamori ini, soalnya kan kayak ini banyak banget nih cocok loginya gitu kan, teori-teorinya kalau biologically Homo sapiens atau manusia itu nggak bisa monogamus, nggak bisa sama satu pasangan aja nih gitu. Terus bukannya aku kayak sepromiscuous itu atau seselati itu, tapi ya gimana, orang kayak sekarang aku sayang nih sama pacarku gitu kan. Terus aku ketemu sama orang baru, terus aku juga jatuh cinta sama dia, itu juga bisa gitu kan. Ya, bisa sih. Dan selama itu semua pihak yang terkait di relationship itu memberikan konsen gitu kan, ada komitmennya di sana, menurutku sih nggak masalah, kecuali kalau misalnya udah cheating, itu adalah lain cerita gitu. Aku nggak cheating. Berarti poinnya, kalau aku boleh ambil ya, poinnya adalah konsen kan, dan fairness, openness kan. Jadi misalnya nih ya, kita in relationship gitu ya, terus nggak ada cheating di situ, gue naksir orang lain, tapi openly discuss, you know it gitu ya, I openly tell you kita, terus kemudian Cynthia tahu, terus ini disebut poliamori kalau kita in relationship lalu gue attracted dan kemudian in relationship with other person, itu aja disebut poliamori, atau harus bisa begini, karena ini ada pendapat yang berbeda juga. Poliamori itu ketika kita in relationship lalu ada orang ketiga, terus orang ketiga ini ternyata juga naksir Cynthia juga suka sama dia, sehingga ini semuanya yang mana, atau dua-duanya bisa disebut poliamori? Itu dua-duanya bisa disebut poliamori. Dua-duanya ya? Iya. As long as konsen dan ya pasangannya lebih dari satu gitu kan, pasangan romantis ya, karena amor itu kan cinta. Jadi pasangan romantis, soalnya kalau misalnya kayak cuma pasangan seksual aja lain bisa dibilang open relationship aja. Lain lagi. Oke. Poliamori itu harus involving cinta, amori. Cinta romantik. Kalau nggak ada amor, nggak ada cinta, dan nggak ada komitmen kalau mereka berhubungan pacaran, atau nggak ada komitmen berhubungan menikah gitu, ya itu cuma open relationship aja gitu kan, cuma bobo cantik aja. jadi supaya clear, jadi bedanya open relationship sama poliamori dimanapun garis pemisahnya. Komitmen. Di komitmen antara pihak-pihak yang berada di lingkaran relationship itu. Gitu. Komitmennya apa nih? Mereka tuh saling tahu nggak kalau si pasangannya ini punya pasangan lain gitu kan? Atau si pasangannya ini bisa terima nggak kalau kitanya juga punya pasangan lain di luar sana, itu poliamori. Tapi kalau misalnya kayak open relationship itu kayak cuma bukan pasangan, tapi bukan pasangan lain, tapi juga tapi itu kayak cuma temen jalan, temen ngedate, temen nge-seks gitu. Tapi nggak ada yang kayak komitmen relationship, aku sayang sama kamu, kamu sayang sama aku, atau ya kayak gitu, komitmen bener-bener in a relationship gitu. Jadi komitmennya is only between two persons. Tapi kalau kita sama-sama open misalnya, lalu you are free to have ama. Iya Kak. Siapa yang lu suka, gue juga free gitu ya. Tapi kita ini dong tahu sama tahu ya. Kita ada agreement itu gitu ya. Cuman ya itu, gue mohon maaf ngewe sama orang lain, tapi sorry. Tapi ya udah ngewe aja. Ya itu open relationship, gitu. Itu ya, wow. Soalnya kan kalau poliamori sama monogami gitu kan, mono satu, poli itu banyak. Jadi kan kayak
monogami cuma sama satu pasangannya cuma satu, poliamori pasangannya banyak, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan ada yang monogami tapi open relationship, ya kan? Monogami yang open relationship berarti dia pasangannya cuma satu itu aja, mereka cuma berdua aja nih, tapi membiarkan atau mengizinkan pasangannya itu untuk bobo atau jalan bareng sama orang lain gitu. Dan pasangannya dia juga mengizinkan dia untuk bobo atau jalan bareng, ngedate sama orang lain. Itu open relationship. Monogami open. Ada yang poliamori juga, mereka tuh eksklusif. Oke. Makin kompleks. Oke. Jadi ada yang poliamori eksklusif, di mana mereka itu cuma bisa ngedate, mereka bisa jalan barengnya, dan mereka itu cuma bisa bobo, having sex itu sama pasangannya doang. Kalau pas dia cuma punya pasangannya 2 orang, ya bobonya cuma sama 2 orang itu, gitu. Itu yang poliamori eksklusif. Jadi ada poliamori eksklusif, ada poliamori open relationship juga. Iya. Tapi kalau apa bedanya sama swingers? Nah, ini muncul lagi. Apa dong? Kalau swingers itu kan lebih ke act of atau aktivitas seksual gitu. Aktivitas seksual di mana misalnya ada pasangan, ada dua atau lebih pasangan yang mereka bertukar pasangan seksual. Lagi-lagi konsen. Jadi kita ngadain semacam apa sih namanya, dibilang event atau apa gitu ya, semacam event gitu kan, atau gimana sih? Iya sih, session gitu kali. Kan section kita gitu bilangnya ya, section gitu ya, section. Dan makin seru ya, Bo, tuh kan. Tapi gini, setahu Cynthia, saya sih nggak banyak punya knowledge. Setahu Cynthia di Indonesia banyak nggak sih practicing poliamori, practicing open relationship? Banyak sih sepengetahuan Cynthia. Oke, untuk yang poliamori, salah satu contohnya adalah poligami. Tapi lain dong poligami sama poliamori kan? Sebenarnya sama aja kalau misalnya kayak pakai cinta dan pakai consent dan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Kalau misalnya itu cintanya ada dan itu komitmen yang juga ada, ya itu termasuk salah satu bentuk poliamori gitu. Oke, sebentar. Gini. Ini kalau aku ya, secara teori aku sepakat sama Cynthia. Poligami, poliamori itu sebetulnya tipis ininya. Mereka saling terkait gitu. Iya, tapi kalau aku bedain gini, ini karena mohon maaf ya, karena terpengaruh pada konsep agama. Iya. Aku harus bilang, soalnya poligami itu kan udah di sini udah terkotakkan, dipahami sebagai mohon maaf si lekong yang punya hak untuk punya pasangan lebih dari satu gitu kan, dan itu kadang-kadang juga tanpa konsen. Jadi itu aku ingin ngebedain bukan secara teori, secara terminologi, tapi secara reality gitu ya, prakteknya di Indonesia tuh kayak gimana gitu kan. Jadi aku menjadi kalau ada konsen dan ada komitmen, ada fairness, aku cenderung menyebutnya poliamori. Iya. Dalam rangka membedakan itu, karena praktek poligami lebih sering nggak pakai konsen. Iya, gitu. Yang disayangkan sebetulnya ya, itu. Kan? Padahal secara teori tadi ya itu sebetulnya linked sih, ada salah satu bentuk aja kan. Iya, poligami. Nah, masalahnya poligami itu kan menikah dengan beberapa orang. Lebih dari satu orang gitu. Poligami itu kan ada 2, poligini sama poliandri. Gitu. Orang sering salah sih, poligami seolah-olah cuma laki yang punya istri lebih dari satu kan. Ya itu secara terminologi itu harus klarifikasi. Poligami itu bisa laki bisa perempuan. Kalau laki poligini, kalau perempuan poliandri gitu. Tadi kembali ke pertanyaan saya. Jadi menurut Cynthia banyak ya yang practicing poliamori, open relationship. Kalau poligami ya udah tahu. Tapi dalam arti tadi dalam arti consent and openness, fairness tadi. Oke. Surprisingly banyak. Really? Iya. Aku sempat masuk ke community. Something like that. Iya. Waktu itu aku sempat berada di satu relationship, satu hubungan poliamori, open poliamori. Kayaknya barbar banget sih. Di Indonesia, terus terang ini ya, gue baru tahu loh kalau ada community yang open poliamori. Sebetulnya bukan community open poliamori, jadi lebih ke komunitas di mana kayak beberapa orang yang punya
ideologi poliamori itu cuma kayak saling ketemu, sharing gitu aja sih, bertukar pikiran. Oke, bukan komunitas dalam arti resmi komunitas, cuman some people. Iya, you know, we're people, we come together gitu kan. Kita berbagi keresahan yang sama gitu. Kita berbagi cerita, drama poliamori itu apa aja sih gitu. Jadi dramanya apa aja sih? Jadi kepo gue. Dramanya itu misalnya kayak dramanya lebih ke yang satu punya pasangan gitu, udah komitmennya udah poliamori, terus udah gitu udah ketemu sama orang lain gitu, terus ternyata si orang lain ini tahu kitanya udah punya pasangan, tapi sama-sama jatuh cinta nih, tapi akhirnya nggak bisa untuk pacaran karena gitu yang di sananya bukan poliamori. Oke, gitu. Dramanya lebih banyak ke situ sih. Kalau di situ pasti drama dong. Tapi kalau ketemunya sama-sama poliamori, drama juga nggak sih? Ya drama rumah tangga ya gitu, banyak aja gitu ya, soalnya 2 orang aja suka drama ya. Jadi ini kalau lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang 3 orang lah biasanya, 3 orang ya tetap drama ya. Ya drama rumah tangga. Tadi ada bocoran nih, ada filmnya katanya, judulnya Savage, pemainnya Blake Lively. Nanti boleh ditonton kali, ditayangkan di sini ya judulnya ya. Oke, ya. Oke. Aku baru tahu loh, gitu ya. Sebarbar itu aku tuh. Tapi bener lah, tadi kan bilang it doesn't mean I'm that slutty. Aku nggak setuju sih. Lain ya, being slutty sama being in polyamory relationship. Aku kira lain ya. For me, slutty means I don't know, it's too negative connotation ya. Iya sih. Ya kan? Iya, tapi kan banyak orang yang bilang kayak, udah punya pacar juga, masih tinderan, masa udah punya pacar masih jalan sama orang lain, masih bobo sama orang lain. Lah, si pacar juga ngizinin gimana dong, ya kan pacar ngizinin, terus udah gitu aku juga ngizinin pacar untuk melakukan hal yang sama. So, it's fair. Nih, meskipun Cynthia tadi ngomong ada sih beberapa orang ada komunitasnya gitu, tapi kan aku kira tidak sebanyak yang open itu tidak sebanyak yang monogamus begitu. Jadi apa konsep pernikahan? Karena gini, soalnya kan di Indonesia dong. Oke sih, ada sih sejumlah orang yang practicing poliamori, tapi nggak mungkin dong menikah di Indonesia dengan poliamori. Jadi apa konsep pernikahan? Nah juga untuk konsep pernikahan itu balik lagi kan, beberapa pihak nih atau beberapa individual mereka menjunjung tinggi konsep pernikahan, di mana pernikahan itu adalah komitmen antara si dia dengan pasangannya yang disahkan oleh negara. Ada juga individu-individu yang bilang pernikahan itu untuk kontrak sosial atau kontrak ekonomi, supaya ada jaminan finansial. Iya kan, atau ngegedein ya, sebetulnya fungsinya kayaknya lebih banyak ke situ kan. Iya, atau ngegedein bisnis gitu kan. Dikawinin sama anak pengusaha yang mana gitu, biar bisnis bapak lancar. Nah, dan juga yang lebih banyak sih basic kenapa mereka menikah, karena agama gitu kan. Nah, untuk yang poliamori ini, aku sempat tahu ada satu pasangan yang dia itu satu pasangan yang menikah Indonesia di Indonesia. Aku nggak akan sebut namanya siapa, karena mungkin kalian akan tahu siapa. Really? Iya. No, I'm curious now. Mereka nikah, udah gitu awalnya tuh kayak mereka tuh open relationship gitu. Jadi open marriage kali ya namanya, open marriage ya open kan, marriage. ya membiarkan istrinya sama orang lain, bobo sama orang lain, istrinya juga membiarkan suaminya bobo sama orang lain. Tapi akhirnya kesininya gitu, setelah sekian lama mereka menikah dan punya anak, akhirnya ketahuan kalau misalnya suaminya juga punya pacar lain gitu, punya pacar gitu kan, istrinya juga punya pacar. Jadi tapi mereka masih tetap nikah dan happy aja gitu.
Oke. Ya berarti kan emang komitmennya antara mereka dan mereka dengan pasangannya mereka yang lain gitu kan. Dan itu menurutku kayak wow, this is a role model gitu. Kalaupun nanti suatu saat saya amit-amit menikah, karena aku nggak mau nikah. Oke, ya. Terus Oke. kemungkinan ya aku harus ketemu sama orang yang kayak gitu, orang yang se-open minded itu juga, yang se-open untuk bisa nerima kayak oh aku tuh polyamorous loh gitu. Aku tuh memungkinkan. Bukan berarti setiap aku relationship itu polyamory. Tapi itu memungkinkan untuk aku bisa jatuh cinta sama orang lain dan punya relationship sama orang lain gitu. Ya. Dan biarpun kita menikah, tapi aku juga nggak masalah kalau misalnya kamu akhirnya misalnya kayak punya pacar lain gitu, atau punya teman bobo lain gitu sih. Oke, jadi bagi Cynthia, marriage dalam arti legalizing relationship itu is not a must. Bahkan dia bilang, "Ih, amit-amit." Oke, clear. Ya bisa dimengerti sih, soalnya terutama juga dalam konteks Indonesia ini ya agak susah, bukan agak ya, susah kali ya, susah. Kak. Meskipun tadi ada role model gitu, gue terus terang gue curious betul. Ntar di balik layar gue tanya betul nih. ya oke. Nih kita udah ngomongin soal agama nih, jadi aku mulai curiga nih. How do you deal this issue from religious point of view? Okay, from religious point of view adalah aku bisa bilang kalau aku itu ateis. Aku nggak percaya sama konsep ketuhanan.